Kebesokan harinya Zaf berangkat sendiri menuju kantor tempatnya magang. Seperti biasa ia membawa motor kesayangannya, sedangkan Ranela istrinya nebeng dengan sang ayah. Kini istrinya itu lebih dikenal oleh orang kantor sebagai anak dari yang punya perusahaan, tidak seperti dirinya yang tak ingin diketahui siapa-siapa. Setengah jam kemudian akhirnya Zaf sampai di parkiran kantor. Ia menaruh motornya di tempat parkiran motor khusus karyawan. Kak Zaf panggil seseorang lelaki yang sudah menikah itu menengok sambil menaruh helm di spionnya. Kak Zaf, terima kasih tumpangannya kemarin, ucap Bella sambil tersenyum malu. Oh iya, sama-sama. Kamu bawa motor? Gadis yang menggunakan seragam abu-abu itu mengangguk. Oh ya sudah, duluan ya, ujar Zaf lalu berjalan terlebih dahulu meninggalkan Bella yang masih berdiri di samping motornya. Kak, tungguin, ujarnya sambil berlari menyusul Zaf. Zaf hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Helmnya belum dilepas, Bella menepuk jidatnya seraya berkata, oh iya bentar Kak, tungguin ya. Bella berlari menuju motornya dan menaruh helm pinknya. Bella dan Zaf pun berjalan berdampingan memasuki gedung kantornya. Saat berjalan Bella berbicara terus membuat lelaki itu sedikit risih dengan gadis SMK tersebut. Zaf berjalan agak menepi karena terlihat ramai di pintu masuk lobi dan ramai banyak sapaan kepada bos perusahaan. Pria parubaya yang berjalan dengan seorang wanita menarik perhatian semua karyawan yang ada di lobi. Mereka saling berbisik. Wah, cantik banget ya anaknya Pak Adipati. Dia cantik tapi sayang agak kurang ramah. Wajarlah anak yang punya perusahaan. Bisik-bisik para karyawan perempuan yang berdiri tak jauh dari Adipati membuat sedikit kesal, karena secara tak langsung membicarakan istrinya. Selamat pagi Pak Adipati, ujar seseorang sambil tersenyum dan menunduk sopan. Pagi Adipati dan Rana, mereka yang menjadi pusat perhatian berjalan melewati Zaf. Rana melirik pada lelaki yang menjadi suaminya itu. Apa lihat-lihat? Sinis gadis itu kemudian menatap sinis gadis yang di samping Zaf. Bella yang ditatap menunduk takut. Rana langsung berlalu begitu saja, berjalan dengan elegannya memperlihatkan aura kejudesannya hingga tak ada yang berani melirik. Zaf dan Bella pun berjalan menuju lift yang ternyata mereka satu lift dengan Rana. Zaf menekan tombol di lantai tempatnya bekerja. Hening sejenak kemudian terdengar suara dari sebelah kiri Zaf. Kak Zaf, sudah sarapan? Taboloti, ujarnya sambil tersenyum. Zaf melirik gadis di kanannya, tak ada reaksi apapun. Ia tersenyum tipis. Saya sudah sarapan, tapi kalau kamu mau bagi rotinya, boleh, Bel, ucap Zaf tanpa memandang gadis yang kini menoleh menatap Zaf. Boleh dong, aku bikin banyak kok. Nanti aku bagi ya, Zaf mengangguk. Rana melirik kesal, bisa-bisanya suaminya itu meminta roti pada gadis genit itu. Namun Rana tetap stay cool, ia berusaha tak peduli. Kakak cantik juga mau, tawar Bella. Ya sudah, nanti buat Kak Zaf saja. Pink lift terbuka di lantai 6. Sebelum melangkahkan kakinya, Rana sengaja menginjak kaki Zaf membuat lelaki itu mengadu. Sakit Ella, teriaknya. Emang enak makannya, jangan genit jadi orang, ucap Rana lalu keluar lift. Lift pun tertutup. Zaf tak bisa mengejar istrinya itu karena sibuk merenggangkan kakinya yang sakit. Dia pacar kakak ya? Bukan. Tapi kok marah ya? Aku salah ya Kak?
Enggak kok. Bella hanya mengangguk saja, kemudian tak lama lift terbuka, keduanya pun keluar dan menuju ruangan masing-masing. Hari yang cukup melelahkan sebagai anak magang. Zaf banyak disuruh ini itu oleh karyawan kantor. Ia pun tak masalah harus naik turun mengantar berkas, memfotokopi, ikut rapat, dan pekerjaan lainnya. Namun yang masalah ialah hatinya. Ia kesal melihat istrinya yang sedang dekat dengan lelaki bernama Kevin itu. Mereka sedang tertawa bersama walau tak berduaan saja, namun hati Zaf panas melihatnya. Zaf mendekati keduanya kemudian menegur mereka. Kerja jangan ketawa mulu. Apaan sih? Ini juga lagi kerja kali, jawab Rana kesal. Ya udah jangan ketawa berisik tahu, ujar Zaf lagi, membuat lelaki bernama Kevin menatapnya kesal karena merasa terganggu. Lo bukannya di lantai atas? Ngapain di sini? Gak lihat gue lagi bawa berkas ini? Ya udah sana balik. Lo dipanggil Bapak Adipati. Disuruh bawa berkasnya Bu Rizka, ujar Zaf, membuat gadis itu menepuk keningnya. Astaga, ya lupa. Kebanyakan ngobrol sih. Lo juga balik ke ruangan sana. Setelah berbicara seperti itu, Zaf pergi menuju lift karena ia akan ke ruangan ayahnya. Rana berlari mengambil berkas yang dititip Bu Rizka di mejanya. Namun ia tak menemukan. Ia kelabakan mencarinya karena berkas itu penting. Waduh, di mana berkasnya ya? Tanyanya sambil mencari di tumpukan berkas di mejanya. Lo lihat gak berkas yang bermap merah di sini? Tanya Rana pada Hasna yang merupakan teman kuliahnya juga. Gak lihat. Tapi tadi ada yang ke meja lo. Rana siapa? Lah. Ucapan Hasna terputus karena ucapan Bu Cynthia yang masuk ke ruangan. Rana ditunggu Bapak di ruangannya sekarang. Oh iya, oke Bu Rana. Degan bukan main, ia takut ayahnya marah. Yang ia tahu, berkas itu adalah kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh klien yang diurus oleh Bu Rizka dan menitipkan padanya, dan kini harus ditanda tangani Bapak Adipati selaku pemimpin perusahaan. Rana dengan cepat menuju ke ruangan ayahnya. Setelah mendapat persetujuan sekretaris, Rana masuk ke ruangan itu. Permisi ya. Pak, ucapnya setelah menutup pintu. Ia berdiri sambil menunduk. Mana berkasnya Rana? Tanya Adipati tidak pakai basa-basi. Maaf Pak, saya tidak bawa. Kenapa tidak dibawa? Saya mau tanda tangani loh Rana. Itu ucapnya gugup lalu menatap mertua sekaligus pemimpin perusahaan tempat magangnya itu. Itu apa? Maaf, berkasnya hilang Pak. Maafin Rana ya, Rana bakalan cari kok. Kok bisa? Kamu teledor Rana. Ucapnya agak kesal karena itu kontrak yang sudah ditunggunya. Rana sedikit kaget karena baru melihat ayah mertuanya agak marah. Selama ini ia tak pernah dimarahi oleh Adipati. Maaf ya Rana, cari sekarang ya, ucapnya memanggil Adipati dengan sebutan ayah. Ya carilah sekarang. Rana mengganggu hendak keluar ruangan besar itu, namun terinterupsi dengan suara lain di ruangan itu. Ini berkasnya, ucap lelaki yang duduk di sofa menaruh berkas bermap merah di meja. Zaf, lo di sini. Kenapa berkasnya ada di lo? Tanya Rana kemudian menghampiri Zaf. Ia tak sadar sejak kapan suaminya ada di ruangan ayahnya. Adipati berdiri dari kursi kebesarannya menghampiri anak dan menantunya. Ini berkasnya Pak Adipati, ucap Zaf berbicara formal. Kenapa ada di kamu? Tanya Adipati menatap putranya. Tahu kenapa ada di lo? Padahal tadi ada di meja gue.
Lo ngambil ya, sambung Rana. Kamu ceroboh lah. Berkas tercecer di lantai, untung saja tak terinjak. Apa mana mungkin? Tadi ada di atas meja kok, bantah Rana tak percaya. Makanya kalau kerja jangan ngobrol terus. Rana lain kali hati-hati, itu berkas penting loh. Bilang apa ke Zaf? Lia Pak baik, mohon maaf saya tak akan mengulanginya. Zaf terima kasih, ucap Rana akhirnya. Zaf hanya mengangguk saja. Ya sudah, kalian bisa kembali bekerja. Nanti siang setelah makan siang Zaf ikut saya rapat ya.